Pernikahan seharusnya menjadi tempat berlindung, tetapi bagaimana jika justru menjadi medan perang karena campur tangan orang tua? Arman dan Siska, pasangan yang saling mencintai, harus menghadapi ujian terberat dalam pernikahan mereka. Di antara cinta seorang ibu dan tanggung jawab sebagai suami, Arman dihadapkan pada pilihan sulit. Ketika batas kesabaran sudah habis, apakah cinta masih bisa dipertahankan? Apakah pernikahan ini masih bisa diselamatkan, atau semuanya sudah terlambat? Sebuah kisah penuh konflik, air mata, dan perjuangan. Saksikan selengkapnya hanya di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Pernikahan Arman dan Siska dimulai dengan kebahagiaan yang meluap-luap. Mereka saling mencintai dan berjanji untuk selalu bersama dalam suka maupun duka. Arman adalah seorang pria pekerja keras yang memiliki pekerjaan mapan, sedangkan Siska adalah wanita lembut yang penuh perhatian. Namun, di balik kebahagiaan mereka, ada bayangan yang selalu mengintai ibu Arman, Bu Ratna. Sejak awal, Bu Ratna tidak menyukai Siska. Baginya, Siska bukanlah menantu yang ideal. Ia ingin anaknya menikahi perempuan dari keluarga kaya yang bisa mengangkat derajat keluarga mereka. Meski demikian, Arman tetap teguh memilih Siska, meyakinkan ibunya bahwa cinta mereka lebih penting dari segalanya. Namun, semakin lama, campur tangan Bu Ratna semakin menjadi. Ia selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Arman dan Siska, dari cara mengatur keuangan hingga bagaimana Siska mengurus suaminya. Setiap kali berkunjung, Bu Ratna selalu mengomentari makanan yang dimasak Siska, cara ia berpakaian, bahkan cara ia berbicara kepada suaminya. Siska berusaha bersabar, mencoba menganggap semua itu sebagai bentuk perhatian seorang ibu mertua. Namun, semakin hari, kata-kata Bu Ratna semakin menyakitkan. Ia mulai membandingkan Siska dengan mantan kekasih Arman yang lebih kaya dan lebih menurut pada orang tua. Arman, yang awalnya membela istrinya, mulai goyah. Ia tidak ingin mengecewakan ibunya. Setiap kali ibunya mengeluh tentang Siska, Arman mulai menyalahkan istrinya atas hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah ia pedulikan. Siska mulai merasakan perubahan dalam rumah tangga mereka. Arman tidak lagi hangat seperti dulu, sering membela ibunya, dan terkadang membiarkan ibunya merendahkan Siska tanpa membalasnya. Siska merasa sendirian dalam rumah tangganya sendiri. Ia mulai bertanya-tanya, apakah pernikahannya bisa bertahan jika terus seperti ini. Hari demi hari, Siska semakin merasa terasing di rumahnya sendiri. Setiap kali Bu Ratna datang berkunjung, selalu ada hal yang dikomentari, selalu ada kesalahan yang ditemukan. Dari cara Siska merapikan rumah, cara ia melayani suaminya, hingga cara ia berbicara. Istri itu harusnya patuh, tidak banyak bicara, dan tahu bagaimana menyenangkan suami. Dulu, ibu berharap Arman menikah dengan Rina, anak Pak Hadi, pasti hidupnya lebih bahagia, kata Bu Ratna suatu hari, di depan Arman. Kata-kata itu menancap tajam di hati Siska, seolah keberadaannya di rumah itu tidak diinginkan. Siska mencoba bicara dengan Arman tentang perasaannya. Ia berharap suaminya mengerti betapa tertekannya ia menghadapi mertua yang terus menghakimi. Mas, aku merasa tidak dihargai. Ibumu selalu mengkritik apapun yang aku lakukan, ucap Siska dengan nada hati-hati. Namun, Arman hanya menghela napas panjang. Siska, ibu itu sudah tua. Dia cuma ingin yang terbaik buat kita. Jangan terlalu dimasukkan ke hati, jawabnya enteng. Siska terdiam. Bagaimana ia bisa tidak memasukkan ke hati jika setiap hari ia harus menghadapi ucapan yang menyakitkan. Perlahan, perbedaan pandangan mulai menciptakan jarak di antara mereka. Arman semakin sering membela ibunya, sementara Siska semakin lelah untuk berusaha. Konflik kecil yang sebelumnya bisa diselesaikan dengan mudah, kini menjadi perdebatan panjang. Arman mulai sering pulang larut, menghindari percakapan dengan Siska. Dan Siska, ia mulai bertanya-tanya apakah pernikahannya masih layak diperjuangkan.
Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin terasa di rumah tangga Arman dan Siska. Siska mulai merasa bahwa ia tidak lagi memiliki tempat dalam hati suaminya. Setiap kali ia mencoba berbicara, Arman selalu menepis keluhannya, seolah perasaannya tidak penting. "Kamu ini terlalu sensitif, Siska. Ibu hanya ingin yang terbaik buat kita," ucap Arman setiap kali istrinya mengadu. Kata-kata itu membuat Siska semakin lelah. Bukankah ia juga ingin yang terbaik untuk rumah tangga mereka? Tetapi mengapa ia selalu menjadi pihak yang salah? Keadaan semakin buruk ketika Bu Ratna mulai ikut campur dalam urusan keuangan mereka. Ia mulai meminta Arman untuk lebih banyak memberi uang kepadanya, dengan alasan sebagai anak laki-laki, sudah seharusnya Arman menanggung kebutuhan ibunya. "Kamu sekarang sudah berkeluarga, tapi jangan lupakan ibumu. Ingat, dulu ibu yang membesarkanmu," katanya setiap kali meminta sesuatu. Siska tidak keberatan Arman membantu ibunya, tetapi setiap bulan jumlah uang yang diberikan semakin besar, hingga kebutuhan mereka sendiri mulai terganggu. Ketika Siska mencoba menegur, Arman justru marah. "Jangan pernah melarang aku membantu ibu. Dia lebih dulu ada dalam hidupku sebelum kamu," bentaknya. Perkataan itu menyakiti hati Siska. Ia mulai merasa bahwa dalam rumah tangga ini, ia hanyalah orang asing yang harus menerima apapun yang dikatakan suaminya. Arman bukan lagi pria yang dulu mencintainya dengan sepenuh hati. Ia kini lebih mendengarkan ibunya dibandingkan istrinya sendiri. Jarak di antara mereka semakin melebar, hingga akhirnya Siska mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah pernikahan ini masih bisa diselamatkan, ataukah ia hanya bertahan dalam hubungan yang sudah mati. Pagi itu, Siska duduk di meja makan, menyiapkan sarapan untuk Arman seperti biasa. Namun, Arman bahkan tidak menyentuh makanannya. Ia sibuk dengan ponselnya, mengobrol dengan ibunya di telepon. "Iya, Bu, nanti aku transfer lagi, jangan khawatir," ucapnya dengan nada lembut, nada yang sudah jarang ia gunakan untuk berbicara dengan Siska. Hati Siska terasa semakin hampa. Ia sudah lelah berusaha, lelah berharap suaminya melihat dirinya sebagai seseorang yang juga butuh perhatian dan kasih sayang. Saat malam tiba, Siska kembali mencoba berbicara dengan Arman. "Mas, apakah aku ini tidak cukup untukmu?" tanyanya lirih. Arman menoleh dengan ekspresi jengah. "Apalagi sekarang, Siska. Aku sudah cukup stres dengan pekerjaan. Tolong jangan tambah beban," balasnya dingin. Siska menggigit bibirnya, menahan air mata yang ingin jatuh. "Beban? Aku ini istrimu, Mas. Kita harusnya saling mendukung, bukan saling menyakiti." Namun, Arman hanya menghela napas panjang dan memilih pergi ke kamar tanpa menjawab. Siska tahu, pernikahannya kini berada di tepi jurang. Ia bukan lagi prioritas bagi suaminya. Semua yang ia lakukan terasa sia-sia, karena pada akhirnya, Arman lebih memilih tunduk pada ibunya daripada menjaga perasaan istrinya. Siska mulai memikirkan banyak hal, apakah ia masih ingin bertahan dalam hubungan yang membuatnya merasa tidak berharga? Ataukah sudah saatnya ia mengambil keputusan besar untuk dirinya sendiri? Hari demi hari, Siska semakin merasa tak dianggap dalam rumah tangganya sendiri. Arman yang dulu penuh perhatian kini berubah menjadi sosok yang sulit diajak bicara. Semua yang dikatakan ibunya adalah kebenaran mutlak, sementara suara Siska tak pernah dihargai. Suatu malam, Siska mendengar percakapan Arman dan ibunya di telepon. "Bu, Siska harusnya lebih memahami posisi dia. Aku ini anak laki-laki, tanggung jawabku tetap kepada ibu," ujar Arman. Siska yang mendengar itu hanya bisa tersenyum pahit. Apakah itu artinya dirinya hanya seorang istri tanpa hak untuk didengarkan? Ketegangan semakin meningkat ketika Bu Ratna mulai mendikte cara Siska mengurus rumah tangga. "Jangan biarkan Siska terlalu bebas, men. Istri harus tahu batasnya," kata Bu Ratna saat berkunjung. Siska menahan emosi, tetapi kali ini ia tidak bisa diam saja. "Bu, saya ini istri Arman, bukan anak kecil yang harus terus diawasi," katanya, mencoba bersikap tegas.
Namun, tanggapan Arman justru membuat hatinya hancur. "Jangan kurang ajar sama ibu, Siska," bentaknya. Siska terpaku. Bagaimana bisa suaminya membentaknya hanya karena ia membela dirinya sendiri? Malam itu, Siska menangis sendirian di dalam kamar. Hatinya semakin tersiksa dengan ketidakadilan yang terus terjadi dalam pernikahannya. Ia mencintai Arman, tetapi jika terus begini, apakah ia masih bisa bertahan? Perlahan, pikiran untuk pergi dari rumah itu mulai muncul di benaknya. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, haruskah ia tetap berjuang untuk suaminya, ataukah sudah saatnya ia berjuang untuk dirinya sendiri? Setelah kejadian itu, Siska merasa semakin yakin bahwa dirinya tidak lagi memiliki tempat di hati Arman. Setiap kali ia mencoba bersikap baik, selalu ada komentar tajam dari Bu Ratna, dan setiap kali ia membela dirinya, Arman justru lebih memilih membela ibunya. Malam itu, Siska duduk sendirian di kamar, menatap cincin pernikahannya yang kini terasa berat di jari manisnya. "Apa gunanya pernikahan jika aku selalu merasa sendirian?" gumamnya pelan. Keesokan harinya, Siska memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya selama beberapa hari, berharap mendapat ketenangan. Namun, saat ia mengemasi barangnya, Arman masuk ke kamar dan menatapnya dengan tajam. "Mau kemana?" tanyanya dingin. Siska menghela napas, berusaha menahan emosinya. "Aku butuh waktu untuk sendiri, Mas. Aku lelah," jawabnya lirih. Bukannya memahami, Arman justru menganggap Siska berlebihan. "Kamu ini gampang drama. Masalah kecil saja langsung mau pergi," katanya sinis. Siska hanya menatapnya dengan mata penuh luka. Baginya, ini bukan masalah kecil, ini tentang harga dirinya yang selama ini diinjak-injak. Siska akhirnya tetap pergi, meninggalkan Arman yang bahkan tidak berusaha menahannya. Saat ia sampai di rumah orang tuanya, ibunya langsung menyambutnya dengan pelukan hangat. "Nak, apa yang terjadi?" tanya ibunya penuh kekhawatiran. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Siska merasa aman. Ia sadar, di rumah inilah ia masih dianggap berharga. Namun, pertanyaan besar kini muncul di pikirannya, haruskah ia kembali ke rumah itu dan menjalani kehidupan yang sama, atau sudah saatnya ia mengambil langkah besar untuk mengubah hidupnya? Di rumah orang tuanya, Siska merasakan ketenangan yang sudah lama hilang dari hidupnya. Ia tak lagi harus mendengar cemoohan Bu Ratna atau menghadapi sikap dingin Arman. Namun, dalam keheningan malam, pikirannya tetap dipenuhi keraguan. Ia masih mencintai suaminya, tetapi ia juga sadar bahwa mencintai seseorang tidak seharusnya berarti mengorbankan harga diri. "Apa aku harus kembali dan menerima semuanya seperti biasa?" bisiknya pada dirinya sendiri. Arman tidak menghubungi Siska sejak ia pergi. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan. Hanya keheningan yang semakin menegaskan bahwa dirinya mungkin memang tidak lagi dianggap penting dalam hidup suaminya. Ibunya yang melihat perubahan Siska pun mencoba berbicara dengannya. "Nak, pernikahan itu tentang dua orang yang saling menghargai. Kalau kamu selalu dikorbankan, apa gunanya bertahan?" ucap ibunya lembut. Kata-kata itu semakin menegaskan apa yang selama ini sudah Siska rasakan. Di sisi lain, Bu Ratna semakin memanfaatkan kepergian Siska untuk mempengaruhi Arman. "Lihat kan, istri macam apa yang pergi begitu saja meninggalkan suaminya," ucapnya. Arman terdiam. Dalam hatinya, ia sebenarnya merindukan Siska, tetapi egonya menahan dirinya untuk mengakui itu. Baginya, Siska yang harus mengalah, Siska yang harus kembali. Namun, tanpa ia sadari, keputusannya untuk diam justru mendorong istrinya semakin jauh darinya. Hari-hari di rumah orang tuanya membuat Siska semakin sadar bahwa ia tidak bisa terus menunggu Arman. Jika suaminya peduli, seharusnya Arman sudah mencarinya, menanyakan keadaannya, atau setidaknya mengirim pesan. Namun, yang ia dapatkan hanya keheningan. Siska mulai berpikir, apakah pernikahan ini masih layak dipertahankan jika hanya dirinya yang berjuang? Cinta itu bukan hanya soal bertahan, tapi juga dihargai,
gumamnya lirih saat menatap langit senja dari jendela kamarnya. Di sisi lain, Arman mulai merasa ada yang berbeda. Biasanya, jika mereka bertengkar, Siska akan selalu menjadi yang pertama menghubungi dan meminta maaf. Tapi kali ini, tidak ada satupun pesan dari istrinya. Awalnya, Arman menganggap ini hanya emosi sesaat, tetapi setelah beberapa hari berlalu, hatinya mulai gelisah. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa Siska pasti akan kembali, tetapi keyakinan itu perlahan-lahan berubah menjadi ketakutan. Jangan-jangan dia benar-benar pergi, bisiknya dalam hati. Siska mulai menata pikirannya. Ia menulis daftar apa yang membuatnya bahagia dan apa yang membuatnya sakit hati selama pernikahannya. Ia ingin mengambil keputusan yang tepat, bukan hanya berdasarkan emosi. Saat ia menatap daftar itu, matanya berkaca-kaca. Hampir semua kebahagiaan yang ia rasakan di awal pernikahan telah tergantikan oleh luka dan pengabaian. Hatinya mulai mantap. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini, ucapnya pelan. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa keputusan besar yang selama ini ia hindari kini semakin jelas di depan mata. Setelah seminggu di rumah orang tuanya, Siska merasa lebih tenang. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak harus selalu bergantung pada pernikahan yang menyakitkan. Namun, di lubuk hatinya yang terdalam, ada satu hal yang masih mengganjal perasaannya terhadap Arman. Ia tahu bahwa hatinya masih menyimpan cinta, tetapi apakah cinta saja cukup jika ia terus diperlakukan seperti ini? Di sisi lain, Arman mulai merasakan kekosongan yang tak biasa. Biasanya, saat pulang kerja, ia akan melihat Siska di rumah, menyambutnya dengan senyum meski hatinya terluka. Kini, rumah terasa lebih sunyi dan dingin. Namun, harga dirinya masih menahan langkahnya untuk menghubungi istrinya lebih dulu. Dia yang pergi, jadi dia yang harus kembali, pikirnya keras kepala. Sayangnya, sikapnya itu justru semakin memperlebar jurang di antara mereka. Siska akhirnya duduk bersama kedua orang tuanya untuk membicarakan langkah selanjutnya. Ibu tidak ingin memaksamu, nak. Tapi kami hanya ingin kamu bahagia, kata ibunya sambil menggenggam tangan Siska. Ia menghela napas panjang, lalu menatap orang tuanya dengan mata penuh tekad. Aku sudah lelah menunggu. Jika Arman masih tidak peduli, aku harus siap mengambil keputusan sendiri, ucapnya. Keputusan itu terasa berat, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Hari-hari berlalu tanpa kabar dari Arman. Siska sudah berhenti menunggu, meskipun hatinya masih bergetar setiap kali ponselnya berbunyi, berharap ada pesan dari suaminya. Namun, kenyataan berkata lain. Arman tetap diam, seolah kepergiannya bukanlah hal yang berarti. Luka di hati Siska semakin menguatkan tekadnya. Jika Arman memang lebih memilih ibunya dibanding mempertahankan rumah tangga mereka, maka ia tak akan memohon lagi. Aku juga punya harga diri, bisiknya, menatap cincin pernikahan yang masih melingkar di jarinya. Sementara itu, Arman mulai merasakan kehilangan yang sesungguhnya. Rumah yang dulu penuh dengan suara lembut Siska kini hanya berisi kesunyian. Makanan di meja makan terasa hambar, dan setiap sudut rumah seolah mengingatkannya pada sosok istrinya. Namun, egonya masih menahan langkahnya. Dia pasti akan kembali, pikirnya. Tapi hari-hari terus berjalan, dan Siska tetap tak kembali. Saat itulah ia mulai sadar, mungkin kali ini, Siska benar-benar lelah. Di rumah orang tuanya, Siska akhirnya mengambil keputusan besar. Ia menghubungi Arman untuk pertama kalinya sejak pergi. Aku ingin bicara, ucapnya singkat. Arman yang menerima pesan itu terdiam, dadanya terasa sesak. Apakah ini saatnya Siska kembali? Ataukah ini justru awal dari perpisahan mereka? Tanpa berpikir panjang, Arman segera membalas. Aku akan datang. Untuk pertama kalinya, Arman merasa takut kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya. Tapi apakah semuanya masih bisa diperbaiki, ataukah semuanya sudah terlambat? Siska duduk di sebuah kafe, tangannya menggenggam cangkir kopi yang sudah mulai mendingin.
Hatinya berdebar, menunggu kedatangan Arman. Ia tidak tahu apa yang akan dikatakan suaminya, tetapi ia sudah menyiapkan hatinya untuk kemungkinan terburuk. 15 menit kemudian, Arman datang. Wajahnya tampak sedikit lelah, tetapi sorot matanya masih penuh dengan gengsi. Ia duduk di hadapan Siska tanpa senyum, seolah masih ingin mempertahankan harga dirinya. "Apa yang ingin kamu bicarakan?" tanya Arman. Suaranya terdengar lebih dingin dari yang Siska harapkan. Siska menarik napas panjang. "Aku sudah berpikir panjang, Mas. Aku lelah merasa sendirian dalam pernikahan ini. Aku ingin tahu, apa sebenarnya aku masih ada di hatimu? Atau aku hanya seseorang yang bisa kamu abaikan kapan saja?" Tanyanya dengan suara bergetar. Arman terdiam. Ia ingin menjawab bahwa ia masih mencintai Siska, tetapi lidahnya keluh. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa selama ini ia terlalu mementingkan egonya dan ibunya, hingga mengabaikan perasaan istrinya sendiri. Namun, sebelum ia bisa mengucapkan apapun, Siska melanjutkan. "Aku tidak ingin bertahan dalam hubungan yang hanya membuatku sakit. Jika kamu masih ingin mempertahankan pernikahan ini, aku butuh kepastian. Aku butuh dihargai, bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai manusia." Kali ini, Arman mulai merasakan ketakutan yang nyata. Untuk pertama kalinya, ia melihat bahwa Siska tidak lagi menjadi istri yang selalu menunggu dan berharap. Siska kini siap pergi jika ia tidak berubah. Arman menggenggam gelas kopinya dengan erat, berusaha menahan gejolak di dalam hatinya. Kata-kata Siska begitu tajam, seakan menamparkan kesadarannya. Selama ini, ia berpikir bahwa Siska akan selalu ada, selalu bertahan meski terus disakiti. Namun, kini di hadapannya, ia melihat seorang wanita yang sudah siap pergi tanpa menoleh ke belakang. "Kamu serius ingin meninggalkan aku?" tanyanya, suaranya lebih lirih dari biasanya. Siska menatapnya dengan mata yang kini tak lagi dipenuhi harapan kosong. "Aku tidak ingin meninggalkanmu, Mas. Tapi aku juga tidak bisa terus bertahan kalau aku selalu dinomorduakan. Aku lelah berjuang sendirian," jawabnya jujur. Untuk pertama kalinya, Arman merasa takut. Bukan hanya karena Siska ingin pergi, tetapi karena ia tahu, kali ini bukan sekadar ancaman. Jika ia tetap mempertahankan egonya, maka rumah tangga mereka benar-benar akan berakhir. Arman menunduk, menatap meja di hadapannya. Ia ingin meminta maaf, ingin berjanji untuk berubah, tetapi selama ini ia selalu menunda-nunda. Dan kini, mungkin sudah terlambat. "Aku tidak tahu bagaimana cara memperbaiki semuanya, Siska," ucapnya akhirnya. Siska tersenyum tipis, getir. "Mulailah dengan melihat siapa yang benar-benar peduli padamu, Mas. Apakah aku, atau orang lain, yang hanya ingin mengontrol hidupmu?" ucapnya sebelum berdiri. Arman hanya bisa terdiam, menyaksikan Siska melangkah pergi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar takut kehilangan. Setelah pertemuan itu, Arman pulang dengan hati yang kacau. Kata-kata Siska terus terngiang di kepalanya, membuatnya merasa bersalah dan gelisah. Ia tahu bahwa Siska tidak hanya berbicara dari emosi sesaat, tetapi benar-benar sudah sampai di titik akhir kesabarannya. Namun, satu pertanyaan besar masih menghantuinya, apakah ia sanggup mengubah dirinya demi mempertahankan rumah tangga ini? Atau ia akan tetap membiarkan egonya menang? Sementara itu, Siska juga berada dalam dilema. Meski hatinya sakit, ia tetap mencintai Arman. Namun, ia juga sadar bahwa cinta saja tidak cukup jika ia terus diabaikan dan diperlakukan seolah tidak penting. Malam itu, ia berbicara dengan ibunya. "Bu, aku masih sayang sama dia, tapi aku juga tidak mau terus tersakiti," ucapnya lirih. Ibunya tersenyum penuh pengertian. "Cinta harus diperjuangkan dua arah, Nak. Kalau hanya kamu yang berjuang, itu bukan rumah tangga, itu hanya pengorbanan sepihak," kata ibunya bijak. Di rumah, Arman akhirnya duduk merenung. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu bergantung pada ibunya dalam mengambil keputusan, tanpa memikirkan perasaan Siska.
Ia juga sadar bahwa ketidakpeduliannya telah melukai perempuan yang selalu ada untuknya. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut akan kehilangan sesuatu yang benar-benar berharga dalam hidupnya. Tapi apakah ia masih punya waktu untuk memperbaiki semuanya? Atau Siska sudah benar-benar menyerah? Arman merasa berada di persimpangan jalan. Ia sadar, jika ia tetap diam dan membiarkan segalanya berjalan seperti biasa, maka Siska akan benar-benar pergi dari hidupnya. Tapi jika ia mengambil langkah untuk mempertahankan pernikahan ini, itu berarti ia harus berani melawan egonya dan menempatkan istrinya di posisi yang seharusnya. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia mencoba menata ulang pikirannya. Ia menimbang apa yang lebih penting, keinginannya sendiri atau kebahagiaan orang yang ia cintai. Di sisi lain, Siska mulai mempersiapkan dirinya untuk kemungkinan berpisah. Ia tidak ingin terus hidup dalam ketidakpastian. Meskipun hatinya masih mencintai Arman, ia tidak mau mengorbankan kebahagiaannya demi seseorang yang bahkan tidak mau berjuang bersamanya. Jika dia benar-benar mencintaiku, dia pasti akan datang dan membuktikannya, gumamnya. Ia telah memberi cukup banyak kesempatan, dan kini semuanya tergantung pada keputusan Arman. Pagi harinya, Arman mengambil keputusan besar. Ia pergi ke rumah orang tua Siska, berdiri di depan pintu dengan hati yang berdebar. Saat ibunya menelpon, menanyakan di mana ia berada, untuk pertama kalinya Arman berkata tegas, "Aku sedang memperjuangkan istriku, Bu. Kali ini, aku yang menentukan hidupku." Ia menutup telepon dan mengetuk pintu, berharap Siska masih bersedia memberinya kesempatan terakhir. Siska terkejut saat melihat Arman berdiri di depan pintu rumah orang tuanya. Matanya menatap laki-laki itu dengan berbagai perasaan yang bercampur, marah, rindu, kecewa, dan harapan yang hampir padam. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya dengan suara datar. Arman menelan ludah, mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Aku ingin bicara, Siska. Tolong beri aku kesempatan," ucapnya dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. Mereka duduk di ruang tamu, berhadapan dalam keheningan yang menyesakkan. Arman menarik napas dalam sebelum akhirnya berkata, "Aku tahu aku salah. Aku terlalu membiarkan orang lain mengatur hidup kita, dan aku terlalu buta untuk melihat bagaimana aku telah menyakitimu. Tapi aku tidak ingin kehilanganmu, Siska." Suaranya bergetar, menunjukkan ketulusan yang jarang terlihat sebelumnya. Siska menatapnya dalam diam, mencoba membaca apakah kata-kata itu benar-benar berasal dari hatinya atau hanya sekadar ketakutan akan kehilangan. Siska menghela napas panjang. "Aku tidak butuh janji, Arman. Aku butuh bukti. Jika kamu benar-benar ingin mempertahankan pernikahan ini, kamu harus berani menunjukkan bahwa aku adalah prioritasmu, bukan hanya saat kamu takut kehilanganku." Arman mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Aku akan membuktikannya, Siska. Kali ini, aku benar-benar sadar bahwa kamu adalah yang paling berharga dalam hidupku," katanya dengan penuh keyakinan. Untuk pertama kalinya, Siska melihat bahwa mungkin, hanya mungkin, Arman benar-benar ingin berubah. Setelah pertemuan itu, Siska tidak langsung percaya begitu saja pada kata-kata Arman. Ia butuh lebih dari sekadar janji manis. Ia ingin melihat apakah Arman benar-benar mau berubah atau hanya berbicara karena takut kehilangannya. "Aku akan kembali ke rumah, tapi jika kamu masih sama seperti dulu, aku tidak akan ragu untuk pergi lagi," ujar Siska tegas. Arman mengangguk, memahami bahwa kali ini, ia tidak bisa hanya sekadar meminta maaf tanpa tindakan nyata. Hari pertama Siska kembali ke rumah mereka, semuanya terasa canggung. Namun, ada satu hal yang berbeda, Arman mulai lebih banyak mendengarkan. Saat ibunya menelepon dan mulai mengatur ini itu, Arman dengan tenang berkata, "Bu, kali ini biarkan aku dan Siska yang mengurus rumah tangga kami sendiri." Siska yang mendengar itu hampir tak percaya. Selama ini, Arman selalu mengikuti perkataan ibunya tanpa berpikir panjang. Namun, kali ini ia melihat usaha nyata dari suaminya. Tak hanya itu, Arman juga mulai lebih perhatian.
Ia pulang lebih awal, makan bersama Siska, dan bahkan mulai berbicara tentang masa depan mereka tanpa melibatkan pihak lain. Meskipun masih ada keraguan di hati Siska, perlahan ia mulai melihat perubahan itu sebagai tanda bahwa Arman benar-benar ingin memperbaiki segalanya. "Aku akan tetap di sini, selama kamu juga berjuang untuk kita," kata Siska dengan suara lembut. Arman tersenyum, menggenggam tangan istrinya. "Aku janji, kali ini aku tidak akan mengecewakanmu lagi." Hari-hari berlalu dengan perubahan yang terasa nyata di rumah tangga mereka. Arman benar-benar berusaha menjadi suami yang lebih baik. Ia mulai lebih menghargai Siska, mendengarkan pendapatnya, dan menempatkannya sebagai prioritas. Siska pun mulai membuka hatinya lagi, meskipun dalam dirinya masih tersisa sedikit ketakutan, apakah ini akan bertahan lama, atau hanya sebatas usaha sementara. Namun, ujian itu datang lebih cepat dari yang mereka kira. Suatu hari, Ibu Arman datang ke rumah dengan wajah kesal. "Kenapa sekarang kamu susah sekali dihubungi, Arman? Sejak kapan kamu lebih memilih istrimu daripada ibumu sendiri?" Tanyanya tajam. Siska yang mendengar itu hanya bisa diam. Ia tidak ingin ikut campur, tetapi ia tahu bahwa ini adalah momen yang menentukan. Apakah Arman akan kembali tunduk pada ibunya, atau tetap mempertahankan sikapnya? Arman menatap ibunya dengan tenang. "Bu, aku tetap anak ibu, tapi aku juga punya tanggung jawab sebagai suami. Aku tidak ingin kehilangan Siska lagi. Aku harap ibu bisa mengerti," ucapnya dengan nada penuh hormat, tapi tegas. Ibunya terdiam, tidak menyangka anaknya bisa berkata seperti itu. Siska yang mendengar kata-kata itu merasa harapannya mulai tumbuh kembali. Mungkin, kali ini Arman benar-benar sudah belajar dari kesalahannya. Ibu Arman tidak bisa menerima begitu saja perubahan sikap putranya. Ia merasa kehilangan kendali dan tidak terima jika Arman kini lebih mendengarkan istrinya dibanding dirinya. "Jadi sekarang kamu lebih memilih istrimu daripada ibumu sendiri. Kamu lupa siapa yang membesarkanmu." Suaranya meninggi, penuh emosi. Arman menarik napas panjang, mencoba menahan diri agar tidak terpancing. "Bukan begitu, Bu. Aku hanya ingin menjalani rumah tanggaku dengan baik tanpa campur tangan siapapun. Aku tetap anak ibu, tapi aku juga suami dari Siska," jawabnya dengan hati-hati. Namun, ibunya semakin marah. "Perempuan itu pasti sudah menghasutmu. Dulu kamu tidak seperti ini, Arman. Kamu selalu mendengarkan ibu. Apa kamu tidak sadar kalau istrimu hanya ingin menjauhkanmu dari keluargamu sendiri?" tuduhnya. Siska yang mendengar itu hanya bisa menahan air mata. Ia tidak ingin Arman kembali dilema, tapi ia juga lelah menjadi penyebab pertengkaran antara suaminya dan mertuanya. Dengan suara pelan, ia berkata, "Saya tidak pernah ingin menjauhkan Mas Arman dari ibu. Saya hanya ingin menjalani rumah tangga tanpa tekanan." Arman melihat air mata di mata istrinya dan itu membuatnya semakin yakin dengan keputusannya. "Bu, cukup. Jangan menuduh Siska tanpa alasan. Ini semua keputusanku sendiri," katanya tegas. Ibu Arman semakin geram. "Baik, kalau begitu, jangan harap kamu masih menjadi anak ibu. Aku tidak akan menganggapmu lagi kalau kamu terus bersama perempuan itu," ancamnya sebelum beranjak pergi. Arman terdiam, hatinya sakit. Ia harus memilih antara istri dan ibunya, dan ia tahu, apapun pilihannya, ada yang akan terluka. Sejak kepergian ibunya dengan kemarahan yang membara, Arman hidup dalam kebimbangan. Di satu sisi, ia tahu bahwa memilih Siska adalah keputusan yang benar karena ia mencintai istrinya dan ingin mempertahankan rumah tangga mereka. Namun, di sisi lain, ada rasa bersalah yang menghantuinya. Bagaimanapun, ibunya adalah wanita yang telah melahirkannya dan membesarkannya. Setiap kali ia mengingat kata-kata terakhir ibunya, "Jangan harap aku menganggapmu anak lagi," hatinya terasa hancur. Siska melihat perubahan pada diri Arman. Meskipun suaminya berusaha untuk bersikap biasa, ia tahu bahwa Arman sedang berjuang dengan perasaannya sendiri. Malam itu, Siska mendekatinya dengan lembut. "Mas,
Kalau kamu merasa menyesal karena lebih memilih aku, kamu bisa kembali ke ibu. Aku tidak ingin menjadi penyebab kamu kehilangan keluarga, ucapnya dengan suara bergetar. Arman menatapnya dengan mata yang penuh dengan emosi. Jangan pernah berkata seperti itu, Siska. Aku memilihmu bukan karena aku ingin meninggalkan ibu, tapi karena aku ingin membangun rumah tangga kita sendiri tanpa campur tangan siapapun, jawabnya mantap. Namun, tidak lama setelah itu, berita mengejutkan datang. Salah satu saudara Arman memberi kabar bahwa ibunya jatuh sakit dan menolak untuk makan sejak perdebatan mereka. Arman merasa terpukul. Ia tidak pernah berniat menyakiti ibunya, tapi ia juga tidak ingin kehilangan Siska. Malam itu, ia duduk termenung di teras, hatinya penuh dengan rasa bersalah dan kebingungan. Bagaimana cara menyelesaikan semuanya tanpa harus kehilangan salah satu dari dua orang yang paling ia sayangi? Malam itu, Arman mengambil keputusan. Ia tidak bisa membiarkan ibunya sakit karena pertengkaran mereka, tapi ia juga tidak ingin mengorbankan rumah tangganya lagi. Keesokan harinya, ia mengajak Siska untuk menemui ibunya di rumah keluarga. Sesampainya di sana, mereka mendapati ibunya terbaring lemah di tempat tidur, wajahnya pucat dan matanya penuh dengan kesedihan. Ibu, Arman duduk di sampingnya, menggenggam tangan ibunya dengan erat. Aku tidak ingin kita berpisah karena kesalahpahaman ini, ucapnya dengan suara lirih. Ibu Arman menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kamu berubah, nak. Sejak perempuan itu datang, kamu bukan lagi anak yang selalu mendengarkan ibu, katanya pelan tapi penuh kekecewaan. Siska yang berdiri di belakang hanya bisa menunduk, menahan air matanya. Ia tidak ingin menjadi penyebab perpecahan antara suami dan mertuanya. Bu, saya tidak pernah ingin merebut Mas Arman dari ibu. Saya hanya ingin menjadi istrinya, menjalani rumah tangga tanpa harus memilih antara suami atau mertua, ucap Siska dengan suara bergetar. Arman menggenggam tangan ibunya lebih erat. Bu, aku tetap anak ibu, dan aku akan selalu menyayangi ibu. Tapi ibu harus mengerti, aku juga punya tanggung jawab sebagai suami. Aku ingin membangun rumah tangga sendiri, tanpa meninggalkan keluarga, katanya dengan penuh harap. Butuh waktu lama sebelum ibunya akhirnya menarik napas panjang dan berkata, kalau itu yang kamu inginkan, ibu akan mencoba menerima. Tapi jangan pernah lupakan ibu. Air mata mengalir di wajah Arman. Ia memeluk ibunya erat, sementara Siska hanya bisa tersenyum haru. Akhirnya, setelah semua badai yang mereka lalui, mereka menemukan jalan untuk tetap bersama tanpa harus kehilangan siapapun. Setelah melewati begitu banyak luka dan kesalahpahaman, akhirnya mereka menemukan jalan untuk tetap bersama. Cinta dan rumah tangga bukan hanya tentang dua orang, tapi juga tentang bagaimana mempertahankannya dari campur tangan yang tidak seharusnya. Terkadang, menerima dan mengerti adalah kunci dari kebahagiaan yang sesungguhnya. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah-kisah menarik lainnya.